Assalamualaikum semuanya, versi novel Battle Through the Heavens. Selamat datang di Maduleh, semoga mimpi indah. Selamat mendengarkan, bab tahun 1023 sampai tahun 1027 penguasa pengaliran tubuh 6 bersama dibagi menjadi 3 tingkat, api membelah, api yang mengalir tubuh, dan api 6 gabungan. Perbedaan kekuatan ketiga level ini juga sangat besar. Namun, Xiao Yan jarang menggunakan teknik menyerang penguasa pengaliran 6 bersama tubuh sejak mempraktikkan keterampilan ini karena hal yang paling dia hargai adalah kemampuan pertahanan dari penguasa pengaliran tubuh 6 bersama. Tentu saja, ini tidak berarti bahwa penguasa pengaliran badan 6 gabungan tidak memiliki poin bagus lainnya. Agar bisa mencapai kelas di tingkat menengah, kekuatan serangan dari penguasa badan 6 gabungan secara alami akan lebih kuat daripada tsunami pemecah api jika digunakan dengan baik. Namun, Xiao Yan di masa lalu bisa paling banyak menggunakan api membelah karena keterbatasan kemampuannya. Dia harus memaksakan diri jika dia menggunakan tubuh yang mengalir api. The Six Joint Fire bahkan lebih jauh. Namun, terobosannya ke kelas Douzong kali ini telah memungkinkan semua kemampuannya untuk melompat ke depan dalam semalam. Dia juga telah melangkah ke tingkat api 6 bersama dari penguasa pengaliran tubuh 6 bersama ini. Ini adalah salah satu dari berbagai manfaat yang dibawa oleh maju ke kelas Douzong. Douzong dan Dou Huang adalah dua level yang sangat berbeda. Kecuali seseorang di puncak kelas Dou Huang memiliki beberapa kartu truf yang benar-benar kuat. Ketika mencoba untuk melompat melintasi kelas untuk menantang seorang elit Douzong, akhir seseorang pasti akan sangat menyedihkan. Lagi pula, jarak antara keduanya terlalu besar. Ini juga pertama kalinya Xiao Yan menggunakan api 6 gabungan dari penguasa pengaliran 6 badan sejak Xiao Yan menerobos ke kelas Douzong. Meskipun dia kesulitan memprediksi kekuatannya, dia tahu bahwa itu pasti akan lebih kuat daripada jika dia menggunakan semua kekuatannya untuk melepaskan tsunami yang memecah api. Api aneh yang tampak coklat kehijauan menempel dengan lembut di permukaan penggaris. Nyala api ini bukanlah nyala api yang nyata. Sebaliknya, itu adalah nyala api aneh yang muncul ketika Doqi di dalam tubuh Xiao Yan dikompresi ke titik yang sulit dibayangkan. Tentu saja, ini tidak bisa dianggap nyala api. Paling-paling ini bisa dianggap sebagai alternatif dari Doqi terkompresi. Beruntung dia sudah mencapai kelas Douzong. Jika tidak, dengan kekuatan Dou Huang sebelumnya, pasti tidak mungkin baginya untuk menekan Doqi sedemikian rupa. Api coklat kehijauan menempel di ujung penggaris, tampak seolah-olah itu akan tersebar dengan satu pukulan. Namun, nyala api yang tidak mencolok inilah yang merobek garis hitam selebar jari di udara seperti pedang yang sangat tajam ketika diayunkan dengan angin penguasa. Tidak ada ledakan sonik atau fenomena tidak biasa lainnya saat penggaris diayunkan. Hanya semacam keheningan yang mematikan seperti itu sebelum gunung berapi meletus. Namun, ayunan lembut penguasa inilah yang menyebabkan ekspresi semua orang yang hadir, yang memiliki pengetahuan, berubah. Tang Ying, Mu Qingluan, dan bahkan Feng Qing'er mengungkapkan kesungguhan di mata mereka. Ketidakpercayaan dan keterkejutan memenuhi mata mereka saat mereka melihat Xiao Yan. Orang ini sebenarnya adalah seorang elit Douzong. Meskipun Xiao Yan telah sedikit mengubah penampilannya, dia masih terlihat sangat muda. Oleh karena itu, ketika Tang Ying dan yang lainnya melihat bahwa aura yang menyebar dari tubuhnya sebenarnya telah mencapai kelas Douzong, badai besar telah muncul di dalam hatinya. Itu tidak tenang bahkan setelah waktu yang lama. Orang ini, alis Feng Qing'er dirajut, mata cantiknya menatap Xiao Yan dengan seksama. Ketika auranya benar-benar meletus sebelumnya, perasaan familiar aneh yang dia rasakan sebelumnya telah menjadi jauh lebih padat. Dia jelas menyadari bahwa perasaan yang tidak diketahui semacam ini tidak akan muncul secara acak. Selain itu, persepsinya juga jauh lebih kuat dari orang biasa. Tentu saja, dibandingkan dengan kelompok Tang Ying, orang-orang yang merasa paling tercengang adalah lautan orang di dalam stadion. Sejak awal, tidak ada yang percaya pada Xiao Yan sebagai pemenang. Sekarang, bagaimanapun, aura yang meletus seperti gunung berapi dari tubuh Xiao Yan benar-benar melebihi Wang Chen. Wang Chen adalah kuasa Douzong. Di level berapa Xiao Yan yang telah melampauinya?
hanya ada dua kata yang menjawab pertanyaan itu, Douzong. Dengan kehilangan kata semu di depan, jarak di antara mereka seperti surga dan bumi. Orang ini benar-benar telah mencapai kelas Douzong. Lin Yan di tepi arena juga menatap punggung Xiao Yan dengan tatapan tertegun. Ketika dia meninggalkan kekaisaran magia saat itu, dia dengan jelas ingat bahwa Xiao Yan hanya berada di puncak kelas Douwang. Sekarang, bagaimanapun, dia benar-benar melompat ke keberadaan Douzong hanya setelah beberapa tahun yang singkat. Apakah kecepatan latihan semacam ini tidak terlalu menakutkan? Harus diketahui bahwa dia telah mencapai level bintang 4 Dou Huang. Namun kekuatannya hanya melonjak begitu banyak karena dia secara tidak sengaja memperoleh warisan dari leluhur. Namun, kecepatan yang dia banggakan tampaknya tidak layak bahkan disebutkan dibandingkan dengan Xiao Yan. Meskipun Lin Yan mengagumi Xiao Yan, perkiraan tertinggi dari kekuatannya ketika mereka bersatu kembali adalah yang paling setara dengan Wang Chen. Namun, dia tidak pernah menyangka bahwa Xiao Yan benar-benar bisa mencapai kelas Douzong. Pada saat ini, dia akhirnya mengerti mengapa Xiao Yan berani secara terbuka menerima tantangan Wang Chen. Dengan kekuatannya saat ini, berapa banyak di antara generasi muda yang cocok dengannya? Bahkan Wang Chen hanya berada di tingkat kuasa Douzong meskipun memiliki dukungan dari makhluk hebat seperti pavilion musim semi kuning. Ekspresi Huang Quan Zunze di kursi VIP menjadi sangat gelap dan dingin saat ini. Tatapannya dengan sinis menatap Xiao Yan. Dia sebenarnya salah kali ini. Tentu saja, dia bukan satu-satunya yang salah. Lei Zunze, Feng Zunze, dan Jian Zunze di sampingnya juga menunjukkan keterkejutan di wajah mereka. Sesaat kemudian, ekspresi serius melintas di mata mereka. Meskipun seorang Douzong tidak layak menyebabkan mereka bertindak seperti ini, usia Douzong ini hanya sekitar 20 tahun. Dengan mampu mencapai level seperti itu pada usia yang begitu muda, orang ini memiliki bakat seperti monster atau latar belakang yang sangat bagus yang mendukungnya dari belakang. Sepertinya orang ini tidak sederhana. Wang Chen bukan tandingannya. Jian Zunze membelai jenggotnya saat dia perlahan berbicara. Mata Huang Quan Zunze menjadi dingin saat mendengar kata-kata Jian Zunze. Dia menjawab dengan suara dingin dan gelap. Ini belum berakhir. Menebak hasil secara acak hanya akan mempermalukan diri Anda sendiri. Sudut mulut Jian Zunze melengkung. Matanya melihat ke arena dan dengan dingin tertawa. Aku ingin melihat siapa yang pada akhirnya akan malu. Selama saling balas bertukar antara keduanya, situasi di dalam arena telah menjadi sangat berbahaya dalam hitungan detik. Keganasan di wajah Wang Chen menjadi lebih kaku dalam menghadapi serangan penguasa diam-diam Xiao Yan. Perasaan padat bahaya menyebar samar-samar dari dalam hatinya, naik ke setiap sudut tubuhnya seperti itu. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana bocah ini bisa menjadi Douzong? Wang Chen menggertakkan giginya. Dia menghirup napas dalam-dalam saat matanya dengan cepat berubah menjadi merah. Kegilaan melonjak keluar dari hatinya. Dia jelas tahu hukuman apa yang akan menunggunya begitu dia kembali jika dia dikalahkan di tangan Xiao Yan. Saat dia memikirkan ini, kegilaan di dalam hati Wang Chen menebal. Pada akhirnya, raungan seperti binatang buas keluar dari tenggorokannya. Setelah raungan ini, pembuluh darah kecil di kulit Wang Chen tiba-tiba pecah. Dalam sekejap, dia berlumuran darah. Keterampilan darah musim semi kuning di bawah raungan gila Wang Chen, auranya naik dengan liar seperti panah api dalam sekejap. Mengikuti peningkatan kekuatan auranya, kedua matanya berubah warna menjadi hitam pekat. Energi hitam gelap melonjak keluar dari tubuhnya ke segala arah. Menyebar, melihat dari kejauhan, dia tampak seperti binatang purba yang ganas, memancarkan keganasan yang buas. Kelompok Tang Ying tanpa sadar menghirup udara dingin ketika mereka melihat penampilan Wang Chen. Orang ini bahkan telah menggunakan skill darah musim semi kuning, sungguh gila. Energi hitam pekat bertahan di atas tubuh Wang Chen, kekuatannya yang agung bahkan menyebabkan ruang bergetar. Kekejaman melintas di matanya saat dia tiba-tiba mengepalkan tinjunya. Energi hitam pekat diaglomerasi dengan cara seperti kilat. Energi hitam pekat dengan cepat diaglomerasi saat bau mayat menyebar dari tangan kanan Wang Chen. Segera,
seluruh lengannya menjadi hitam seperti tinta. Lengan mayat busuk musim semi kuning, lengan hitam gelap itu tiba-tiba melesat dengan raungan rendah. Sebuah retakan terbentuk di udara ketika lengan hitam itu menghantam arena kayu perak yang kokoh. Tampaknya telah menemui musuh bebuyutannya karena dengan cepat kehilangan kilau. Segera, itu seperti kayu yang layu, menjadi kekuningan dan busuk. Itu adalah lengan mayat busuk musim semi kuning. Itu adalah skill yang sangat kuat dari Yellow Spring Pavilion. Banyak tangisan heran segera terdengar di luar arena ketika semua orang melihat lengan hitam Wang Chen. Jelas, skill Do ini cukup terkenal. Seruan di luar arena baru saja terdengar ketika sosok penguasa yang jatuh akhirnya membawa gumpalan api coklat kehijauan tiba-tiba jatuh. Setelah itu, tiba-tiba ia bertabrakan dengan lengan hitam. Sudut mulut Xiao Yan diangkat menjadi lengkungan es saat tabrakan terjadi. Gumpalan glazed Lotus Core Flame diam-diam disalurkan melalui tubuh penguasa sebelum akhirnya ditembakkan. Bang, tabrakan mendadak itu menghasilkan ledakan yang menggetarkan jiwa. Riak energi yang tak tertandingi menyebar dari titik di mana keduanya melakukan kontak. Itu menyapu seperti badai, dan arena kayu perak langsung berakhir sebagai lubang besar. Garis tebal lengan dengan cepat menyebar seperti sarang laba-laba. Dalam sekejap mata, mereka menempati setengah dari arena sementara pecahan kayu terbang kemana-mana. Pecahan kayu berwarna perak ditembakkan dengan kecepatan tinggi seperti badai. Cahaya perak berkedip-kedip saat sinar matahari melesat, membuatnya tampak sangat indah. Tornado yang baru saja terbentuk dari pecahan kayu berwarna perak ketika sosok tiba-tiba melesat darinya. Itu segera menghantam arena dengan keras. Setelah itu merobek dan membentuk jurang besar di arena yang panjangnya hampir 100 meter. Seluruh stadion benar-benar sunyi. Jumlah tatapan yang tak terhitung jumlahnya membosankan saat mereka melihat sosok hitam gelap yang dimasukkan ke dalam kayu perak. Gruk, Wang Chen berjuang untuk memanjat, namun seteguk darah segar dimuntahkan. Dia akan melakukan manuver Douqing-nya ketika gelombang rasa sakit yang membakar ditularkan dari dalam tubuhnya. Dia buru-buru melihat ke dalam dirinya sendiri, hanya untuk melihat gumpalan api hijau giok yang sangat panas memancarkan suhu tinggi di dalam tubuhnya, dengan liar menghancurkannya. Ini adalah, mata Wang Chen segera menyusut saat dia merasakan gumpalan api hijau giok ini. Badai yang tercipta dari kayu perak perlahan menghilang. Sosok Xiao Yan perlahan muncul di dalamnya. Matanya yang tajam menatap Wang Chen, yang masih memiliki sisa nafas. Setelah itu, dia mengangkat kepalanya dan menatap Huang Quan Zunze, yang memiliki ekspresi suram yang menakutkan. Bagus, bocah. Kamu benar-benar mengejutkan diri yang mulia ini, Zunze. Huang Quan Zunze perlahan berdiri. Suaranya mengungkapkan niat membunuh dan amarah, bahwa dia mencoba yang terbaik untuk menekan. Mata Xiao Yan sedikit menyipit. Dia menangkupkan tangannya ke Huang Quan Zunze dan berkata, "Saya sudah memenuhi kesepakatan, selamat tinggal." Xiao Yan berbalik dan berjalan ke tepi stadion setelah mengucapkan kata-kata ini. Batuk, tunggu. Tepat ketika Xiao Yan berbalik dan mengambil lebih dari selusin langkah, suara batuk yang berisi tawa padat ditransmisikan. Xiao Yan menghentikan langkahnya dan menoleh, matanya dingin saat dia melihat Wang Chen yang naik dari tanah dengan susah payah. Suara Xiao Yan sedingin es saat dia berkata, "Apakah kamu masih ingin melanjutkan?" Asteris batuk asteris. Wang Chen memuntahkan seteguk darah. Senyuman buas di wajahnya tampak sangat menakutkan ketika bercampur dengan darah segar. "Saya benar-benar tidak menyangka bahwa Anda akan maju ke kelas Dozong dalam waktu 3 bulan. Sepertinya kau mendapatkan yang terbaik dari kolam darah Gunung Surga. Tidakkah kau setuju, Xiao Yan?" Tawa buas Wang Chen membuat semua orang yang hadir tercengang. Sesaat kemudian, suara Tsua muncul saat mata yang tak terhitung jumlahnya membawa ketidakpercayaan dan berhenti di Xiao Yan, yang tiba-tiba berhenti di arena. Xiao Yan yang memiliki dendam dengan Wind Lightning Pavilion. Xiao Yan yang dengan paksa menghancurkan formasi 9 penjara petir surgawi yang ditempatkan oleh 3 sesepuh agung dari Pavilion Utara Angin Petir, orang yang lolos dari tangan Fei Tian.
Tak terhitung banyaknya orang di luar arena langsung menjadi benar-benar terpana. Tidak ada yang menyangka bahwa pemuda yang tidak dikenal, yang telah mengalahkan Wang Chen, sebenarnya adalah Xiao Yan, yang baru-baru ini membuat keributan di wilayah utara. Selain itu, hal yang benar-benar menyebabkan mereka merasa sangat tidak percaya adalah bahwa orang ini benar-benar berani datang ke Gunung Petir meskipun konfliknya dengan Wind Lightning Pavilion. Apakah ini tidak menyerahkan dirinya untuk ditangkap? Orang ini sebenarnya Xiao Yan. Apakah dia gila? Tang Ying membuka mulutnya. Wajah dinginnya mengungkapkan ekspresi tertegun ketika dia melihat Xiao Yan. Si bodoh ini, dia benar-benar datang. Wajah cantik Mu Qingluan dipenuhi dengan keterkejutan. Dia tidak pernah menyangka orang ini akan berani datang ke Gunung Petir ini. Sebenarnya dia tidak heran. Tanpa diduga, keberaniannya telah mencapai sejauh itu. Sepertinya dia benar-benar tidak mempedulikan Wind Lightning Pavilion saya. Mata cantik Feng Qing'er menatap Xiao Yan saat sudut bibirnya perlahan terangkat menjadi busur kecil. Sedikit rasa dingin dan arogansi hadir di dalamnya. Dia selalu benar-benar berharap untuk bertukar pikiran dengannya. Dia akan memulihkan reputasi Wind Lightning Pavilion melalui itu. Sayangnya, dia tidak memiliki kesempatan untuk melakukannya terakhir kali. Lei Zunze dan yang lainnya di kursi VIP tercengang saat mereka melihat kebisingan di seluruh tempat. Sesaat kemudian, mereka akhirnya pulih. Senyum di wajah mereka juga perlahan ditarik saat mereka menatap Xiao Yan di arena dengan wajah tanpa ekspresi. Jari Lei Zunze dengan lembut menepuk sandaran tangan. Suara kecil itu memberikan perasaan yang sangat menekan. Lei Zunze juga pernah mendengar nama Xiao Yan. Mengandalkan kekuatan seseorang untuk mengubah Wind Lightning Northern Pavilion menjadi keadaan yang menyedihkan bukanlah sesuatu yang bisa dicapai orang biasa. Fei Tian, apakah dia Xiao Yan itu? Mata Lei Zunze menunjukkan kilatan cahaya yang samar-samar berkedip saat dia menoleh ke Fei Tian di samping dan dengan acuh tak acuh bertanya. Huang Quan Zunze yang tampak padat tertawa terbahak-bahak di dalam hatinya saat dia dengan jelas merasakan kemarahan yang tersembunyi dalam suara Lei Zunze. Dia mengecilkan tubuhnya kembali. Tidak disangka orang ini adalah Xiao Yan yang menyebabkan keributan baru-baru ini. Jadi, masalah hari ini akan sedikit menyenangkan. Feng Zunze dan Jian Zunze di samping juga terkejut karena hal ini. Tatapan mereka sedikit aneh saat mereka mengamati Xiao Yan. Namun, mereka tidak mengatakan apapun. Ini adalah masalah Wind Lightning Pavilion, dan tidak pantas bagi mereka untuk mengatakan apapun. Fei Tian berjubah perak buru-buru bangun ketika dia mendengar kata-kata Lei Zunze. Saat ini, wajahnya menjadi sedikit jelek. Dia sudah dimarahi oleh Lei Zunze lebih dari sekali karena masalah dengan Xiao Yan. Selain itu, dia juga menderita ejekan dari dua orang lainnya di sampingnya. Tak disangka, masalah yang sempat dikesampingkan hari ini diangkat kembali. Fei Tian mengepalkan tinjunya di bawah lengan bajunya. Dia mengambil dua langkah ke depan dan matanya yang jahat beralih ke Xiao Yan di arena saat dia dengan dingin berkata, "Bocah, lepaskan benda di wajahmu." Tatapan seluruh tempat bergeser seiring dengan suara itu. Mereka semua berkumpul di Xiao Yan. Sebagian besar orang yang hadir tahu bahwa ada konflik antara Wind Lightning Pavilion dan Xiao Yan. Jika identitas Xiao Yan dikonfirmasi, anak kecil ini kemungkinan besar tidak akan beruntung hari ini. Terlepas dari seberapa kuat dia pasti tidak akan berhasil melarikan diri hidup-hidup di tengah dikelilingi oleh begitu banyak ahli dari Wind Lightning Pavilion. Mata Xiao Yan juga menjadi sedikit gelap dan serius dalam menghadapi tatapan mata yang tak terhitung jumlahnya. Dia tidak menyangka akan dikenali oleh Wang Chen. Itu mungkin karena api surgawi. Ketika mereka bertukar pukulan saat itu, Wang Chen menyadari bahwa api surgawi Xiao Yan memiliki efek menekan pada dokinya. Secara alami, dia memiliki kesan yang dalam tentang itu. Mata Xiao Yan dingin saat menyapu Wang Chen, yang tersenyum dengan sikap puas. Segera, sesosok tubuh bergegas. Lin Yan memegang tombak panjang di tangannya dan muncul di samping Xiao Yan dengan wajah serius. Akhirnya dia bertanya dengan suara yang dalam, "Apakah Anda ingin menyerang?" Xiao Yan sedikit menggelengkan kepalanya. Mengingat kekuatan mereka berdua,
kemungkinan mereka untuk berhasil melarikan diri sangat rendah jika mereka dengan paksa mencoba untuk keluar. Serahkan saja padaku. Xiao Yan melambaikan tangannya dan perlahan mengangkat kepalanya. Dia segera tertawa dengan suara dingin saat tangannya meraih wajahnya. Sebuah item yang terbuat dari kulit jatuh darinya, memperlihatkan wajah asli Xiao Yan. Karena dia sudah tidak bisa bersembunyi, secara alami tidak perlu menyembunyikan wajahnya lagi. Mengapa, Kepala Paviliun Fei Tian? Apakah Anda berencana menyerang saya lagi hari ini? Wajah Fei Tian menjadi gelap dan dingin ketika dia melihat wajah Xiao Yan yang telah terpatri dalam ingatannya. Tenggorokannya mengeluarkan tawa marah saat tubuhnya bergerak guntur bergema di tempat itu dan sosoknya tiba-tiba menghilang. Ekspresi Xiao Yan berubah saat melihat tubuh Fei Tian menghilang. Dia mengirim Lin Yan kembali dengan telapak tangan saat kilat berkedip di kakinya. Tubuhnya sedikit bergetar. Tubuh Xiao Yan baru saja bergetar ketika Fei Tian muncul di belakangnya dengan cara seperti hantu. Cakar tangannya yang diselimuti oleh petir dengan keras menembus dada Xiao Yan. Namun, sangat disayangkan tidak sedikit pun darah segar yang muncul. Bayangan tangan Fei Tian bergetar dan bayangannya hancur. Dia perlahan berbalik dan matanya dengan dingin mendaratkan Xiao Yan yang tergantung di tempat beberapa lusin meter di atas tanah. Dia dengan dingin tertawa, "Ini baru beberapa bulan sejak terakhir kali aku melihatmu, tapi kekuatanmu telah meningkat, pantas saja kamu begitu sombong." Wind Lightning Pavilion hanya biasa saja. Ia menghususkan diri pada orang tua yang menindas yang lebih muda dan menggunakan keunggulan numeriknya untuk menindas orang lain. Tatapan Xiao Yan sedingin es saat dia menatap Fei Tian. Sesaat kemudian, dia tiba-tiba tertawa. Matanya terangkat saat dia melihat Lei Zunze tanpa ekspresi di kursi VIP. Dia mengejek, jika Lei Zunze benar-benar merasa bahwa diri kecil ini memiliki permusuhan besar dengan Wind Lightning Pavilion, mengapa Anda tidak bertindak secara pribadi dengan kekuatan Douzun Anda? Saya yang kecil pasti tidak akan bisa bertahan dari satu pertukaran dari Anda. Mengapa Anda harus membuatnya sangat merepotkan? Kata-kata Xiao Yan segera menimbulkan keributan di stadion. Cukup banyak orang bertanya-tanya apakah Xiao Yan telah membenturkan kepalanya ke sesuatu. Dia berani memprovokasi Lei Zunze saat ini. Namun, beberapa individu yang lebih pintar mengeluarkan pujian dengan tenang di dalam hati mereka setelah tertegun. Status seperti apa yang dimiliki Lei Zunze, seorang elit Douzun? Eksistensi yang seperti raksasa di wilayah Central Plains. Statusnya memiliki kesenjangan besar dengan Xiao Yan yang sulit diukur. Ini adalah kasusnya terlepas dari apakah itu dalam hal reputasi atau kemampuan. Setelah Xiao Yan mengucapkan kata-kata itu, Lei Zunze tidak akan berani menyerang Xiao Yan secara pribadi hari ini kecuali dia ingin mendapatkan reputasi menindas seseorang yang lebih muda hanya karena dia lebih tua. Dengan kata lain, kata-kata Xiao Yan ini telah membantu menghentikan auman yang benar-benar berbahaya. Dengan kekuatannya saat ini, selain menghadapi seorang elit Douzun, dia masih memiliki kemampuan untuk melarikan diri bahkan melawan seorang ahli seperti Fei Tian. Bocah ini benar-benar licik. Jian Zunze tertawa pelan sebelum melirik Lei Zunze di sampingnya yang tetap tanpa ekspresi. Tidak perlu melakukan trik-trik ini di depan diri yang mulia ini. Douzun, diri mulia ini tidak perlu bertindak untuk menangkap Anda. Tatapan Lei Zunze menatap Xiao Yan dengan acuh tak acuh. Ada sedikit riak dalam suaranya. Dengan pena tua seperti paviliun utara di depan akting, secara alami Lei Zunze tidak perlu bertindak. Bagaimanapun, hal-hal ini adalah sesuatu yang biasa dilakukan Wind Lightning Pavilion. Selain itu, jika kepala paviliun utara gagal, masih ada kepala paviliun barat dan kepala paviliun selatan. Xiao Yan tertawa. Haha, anak nakal, tidak perlu berbicara dengan kata-kata yang berduri. Paviliun barat dan selatan tidak akan ikut campur dalam masalah paviliun utara. Seorang pria bertampang kuat dengan tangan telanjang tertawa terbahak-bahak dengan suara seperti petir dari kursi VIP. Dia adalah kepala paviliun barat. Fei Tian sedikit mengernyit saat mendengar tawa ini. Status antara Xiao Yan dan dia sangat berbeda. Saat itu,
dia tidak punya pilihan selain menyerang. Tak disangka Xiao Yan masih berhasil melarikan diri. Ini telah menyebabkan dia kehilangan wajah yang hebat. Karena inilah dia tidak dapat mengendalikan dirinya sendiri dan telah meluncurkan serangan saat dia melihat Xiao Yan. Namun, dia merasa sulit untuk membuat keputusan tentang apa yang harus dia lakukan setelah dia menemukan alasannya. Jika dia benar-benar bertindak ketika orang lain tidak melakukannya, dia pasti akan berakhir dengan reputasi menindas yang lemah. Pavilion petir angin bukanlah pavilion musim semi kuning. Ia tidak menginginkan reputasi seperti itu. Namun, jika dia tidak menyerang pada saat ini, ahli lain dari generasi yang sama di dalam Wind Lightning Pavilion pasti tidak akan mengambil inisiatif untuk campur tangan kecuali Lei Zunze memberi perintah. Jadi, memilih apakah akan menyerang atau tidak adalah sakit kepala baginya. Fei Tian berjuang sejenak di dalam hatinya sebelum ekspresi kejam akhirnya melintas di wajahnya. Xiao Yan ini telah menyebabkan Wind Lightning Northern Pavilionnya kehilangan reputasinya. Dia pasti tidak akan membiarkan Xiao Yan pergi hari ini. Setelah Fei Tian mengambil keputusan di dalam hatinya, kekuatan yang agung dan menakutkan perlahan terbangun dari dalam tubuhnya. Di bawah daya tarik aura yang menakutkan ini, lapisan awan di langit yang jauh mengeluarkan suara gemuruh, petir perak berkedip di dalam mereka saat guntur terdengar. Mata Xiao Yan tenggelam saat melihat ini. Dia tidak menyangka orang tua ini mau berakhir dengan reputasi buruk dengan bersikeras menyerangnya. Xiao Yan, lari! Lin Yan buru-buru berteriak dari dalam arena. Kekuatan Fei Tian benar-benar terlalu menakutkan. Meskipun Xiao Yan telah maju ke kelas Douzong, jarak antara Xiao Yan dan dia sangat sulit untuk diukur. Xiao Yan pada dasarnya tidak memiliki peluang menang jika keduanya bertarung. Xiao Yan sedikit menggelengkan kepalanya. Tempat ini adalah Gunung Petir, markas besar pavilion petir angin. Itu lebih mudah diucapkan daripada dilakukan ketika harus melarikan diri. Hanya dengan melakukan pertarungan yang berisiko dia akan memiliki kesempatan untuk hidup. Bahkan, mata Xiao Yan terangkat saat dia melihat ke kejauhan. Akhirnya, mereka berhenti di depan Feng Zunze berjubah hijau yang tampak sangat bebas dan santai di kursi VIP. Apakah orang ini orang yang dapat dipercaya seperti yang dikatakan gurunya? Xiao Yan tentu saja tidak akan mengumumkan nama Yao Lao di depan umum. Segera, dia menarik napas dalam-dalam, menangkupkan kedua tangannya, dan berkata dengan suara yang dalam, Feng Zunze, diri kecil ini ingin kamu melihat sesuatu. Feng Zunze terkejut saat melihat Xiao Yan tiba-tiba berbicara dengannya. Dia segera tersenyum dan berkata, anak kecil, masalah ini antara Anda dan Wind Lightning Pavilion, dan sepertinya tidak ada hubungannya dengan diri saya yang terhormat. Douzun, Feng Zunze tidak mengenal Xiao Yan, tentu saja dia tidak akan menyinggung Wind Lightning Pavilion untuk Xiao Yan setelah baru saja bertemu dengannya untuk pertama kalinya. Ini adalah kasusnya bahkan jika Feng Zunze tidak takut pada Wind Lightning Pavilion. Xiao Yan menyeringai. Dia melepas cincin hitam kuno yang ditinggalkan Yao Lao dari jarinya. Setelah itu, dia melemparkannya ke Feng Zunze. Jika dia memang seperti yang dijelaskan Yao Lao dan layak untuk dipercaya sepenuhnya, tindakan Feng Zunze selanjutnya harus membuktikan sesuatu. Tentu saja, jika hasilnya berbeda dari apa yang dibayangkan Xiao Yan masih akan menyelesaikan masalah masa depan sendiri. Feng Zunze mengernyitkan alisnya dan memandang benda hitam pekat yang terbang di atas di bawah tatapan yang tak terhitung jumlahnya. Feng Zunze meraih barang itu dengan tangannya. Setelah itu, dia perlahan membuka tangannya. Cincin hitam pekat yang tidak biasa familiar tergeletak di dalamnya. Senyum tipis di wajah Feng Zunze perlahan menegang saat matanya melihat cincin hitam itu. Pada saat yang sama, tampak seolah-olah seluruh stadion telah diam. Saat ini, tubuh Feng Zunze sepertinya berubah menjadi patung. Matanya kusam saat dia menatap tajam ke cincin dengan jejak spiritual yang dalam. Badai yang menakutkan bersiul dan terbentuk di atas kepalanya. Meskipun dia tidak mengucapkan sepatah kata pun, semua orang tahu bahwa Feng Zunze saat ini merasakan kegelisahan di dalam hatinya yang tidak dapat dia sembunyikan. Setelah beberapa saat,
Tubuh Feng Zunze berangsur-angsur rileks di depan tatapan tertegun yang tak terhitung jumlahnya. Tangannya memegang cincin dengan erat saat dia bersandar di sandaran punggungnya. Kedua matanya secara bertahap tertutup dan suara lembut membawa nada yang tidak menimbulkan argumen perlahan-lahan keluar. Tidak ada yang diizinkan menyentuh orang ini. Suara kuno itu dengan lembut bertahan di seluruh gunung petir. Sepertinya ada kekuatan iblis dalam suara ini. Semua lingkungan menjadi benar-benar diam saat terdengar. Ekspresi wajah orang yang tak terhitung jumlahnya membeku saat ini. Angin sepoi-sepoi bertiup melewati, membawa kebodohan yang benar-benar lucu. Tidak ada yang tahu persis apa yang sebenarnya terjadi saat ini. Namun, bobot kata-kata Feng Zunze tampak sangat jelas di tempat ini. Sepertinya hampir tidak ada orang di benua Doqi ini yang berani meragukan bobot seorang elit Douzun. Di tepi arena, Mu Qingluan juga melebarkan mulut kecilnya saat dia melihat ke tempat Feng Zunze duduk. Hatinya dipenuhi dengan keterkejutan. Dia belum pernah melihat Feng Zunze yang bebas dan mudah mengungkapkan emosi yang begitu menentukan meskipun telah berlatih di bawah bimbingannya selama bertahun-tahun. Dia dengan jelas mengerti apa arti kata-kata yang diucapkan Feng Zunze saat ini. Jika masalah ini tidak diselesaikan dengan benar, mereka kemungkinan akan menjadi musuh Wind Lightning Pavilion. Meskipun Pavilion Bintang Jatuh tidak takut pada Pavilion Petir Angin, implikasi dari kedua faksi besar ini akan berperang benar-benar akan sedikit menakutkan. Terlepas dari konsekuensi yang begitu serius, Feng Zunze telah berbicara tanpa ragu-ragu karena sesuatu yang diberikan Xiao Yan kepadanya. Pada saat ini, bahkan kepala kecilnya tanpa sadar merasa sedikit cemburu. Dia tiba-tiba teringat kata-kata yang dikatakan Xiao Yan di punggungnya di pegunungan mata surga, seorang murid teman lama. Alis Mu Qingluan yang menyipit menjadi vertikal, dan dia merasa sedikit tersesat. Meskipun Feng Zunze memiliki banyak teman, hubungan mereka masih jauh dari cukup untuk mencapai titik di mana dia tidak ragu untuk menjadi musuh dengan Wind Lightning Pavilion. Siapa teman lama ini? Mu Qingluan bukanlah satu-satunya yang memiliki pemikiran seperti itu. Hampir semua orang yang hadir, kecuali Xiao Yan, agak tersesat dan terkejut. Suasana tenang menutupi seluruh langit, bahkan awan yang bergolak di langit perlahan-lahan mereda pada saat ini. Suasana ini berlanjut beberapa saat sebelum Lei Zunze di kursi VIP akhirnya pulih perlahan. Dia menoleh dan matanya yang berisi kilatan petir terkunci ke Feng Zunze sambil menuntut dengan suara yang dalam. Feng Zunze, apa maksudmu dengan ini? Sepertinya semua orang bisa mendengar benang kecil kemarahan yang terkandung dalam suara Lei Zunze. Feng Zunze, kita bisa mendiskusikan ini dengan baik. Jian Zunze sama tertegun karena ini. Dia juga tidak menyangka Feng Zunze akan melangkah maju. Selain itu, dia menonjol dengan cara di mana tidak ada jalan untuk kembali. Mata Huang Quan Zunze berkedip, namun dia tidak berbicara. Sebaliknya, dia dengan dingin tertawa di dalam hatinya. Feng Zunze telah menutup matanya di depan tatapan yang tak terhitung jumlahnya. Dia akhirnya membuka matanya lagi. Emosi di dalamnya tersembunyi jauh di dalam hatinya. Tidak ada satu kata pun yang diucapkan. Sebaliknya, pandangannya menatap langsung ke udara tempat Xiao Yan berdiri. Suaranya parau, kamu dan dia, apa hubunganmu? Dengan membiarkan seorang elit Douzun mengungkapkan fluktuasi emosional seperti itu, siapapun dapat mengatakan bahwa barang yang telah dilemparkan Xiao Yan sebelumnya memiliki arti penting baginya. Xiao Yan menghirup udara dalam-dalam saat dia melihat wajah lama Feng Zunze. Semua fluktuasi emosional dari sebelumnya menunjukkan bahwa penglihatan Yao Lao sangat bagus. Xiao Yan berdiri tegak di udara. Dia dengan hormat membungkuk dan menangkupkan tangannya ke Feng Zunze. Suaranya membawa kebanggaan, guru dan murid. Feng Zunze sedikit mengangguk, tubuhnya bergerak dan muncul di depan Xiao Yan. Ada kebaikan dalam tatapannya, yang biasa dia lihat pada Xiao Yan. Dia dengan lembut berkata, ini adalah jawaban yang paling ingin saya dengar. Namun, Anda perlu memberi saya bukti. Xiao Yan tersenyum. Dia mengulurkan tangannya dan menunjuk ke segel api di dahinya. Setelah itu, gumpalan kecil api putih pekat dengan cepat muncul di ujung jarinya. Api pendingin tulang,
Mata Feng Zunze terkejut saat melihat nyala api kecil berwarna putih. Dia tidak asing dengan nyala api ini. Saat itu, jika nyala api ini tidak ada di sana ketika dia dalam keadaan kritis, kemungkinan Feng Zunze saat ini tidak akan. Feng Zunze secara alami menyadari transfer api surgawi. Selain itu, dengan penglihatannya, samar-samar dia bisa merasakan perasaan yang sangat samar tapi akrab yang meluas ke dalam jiwanya dari segel api di dahi Xiao Yan. Oleh karena itu, dia mengerti bahwa Bone Chilling Flame ini harus menjadi sesuatu yang disimpan oleh teman lamanya secara sukarela di tubuh Xiao Yan daripada sesuatu yang dia ambil melalui tipu daya. Apalagi, semua ini adalah bukti kuat yang bisa membuktikan hubungan antara Xiao Yan dan Yao Lao. Feng Zunze perlahan mengangkat kepalanya saat dia menghirup udara. Suaranya parau saat dia berkata, "Orang tua, kamu telah membuatku sulit untuk menemukanmu selama ini." Xiao Yan terdiam saat mendengar sedikit kegembiraan dan kelelahan dalam suara Feng Zunze. Tampaknya teman baik ini, yang dibicarakan oleh guru, terus-menerus mencari jejaknya selama bertahun-tahun. Seseorang tidak akan hidup sia-sia jika memiliki teman yang begitu baik. Meskipun guru telah salah tentang Han Feng saat itu, paling tidak, dia telah memilih orang yang tepat sebagai teman yang baik. Feng Zunze melambaikan tangannya dan tertawa pelan. "Kamu adalah muridnya. Tolong jangan panggil saya dengan cara ini. Aku yang dulu disebut Feng Xian. Saya tidak akan membicarakan hubungan saya dengannya secara rinci. Jika Anda tidak keberatan, Anda juga dapat menganggap saya yang lama sebagai guru Anda di masa depan." Dengan status Feng Zunze di Central Plains, ada banyak sekali orang yang ingin memanggilnya guru. Namun, dia hanya menerima Mu King Luan sebagai muridnya setelah bertahun-tahun. Apalagi, ini karena hubungan yang dia miliki dengan klannya. Ini adalah pertama kalinya dia meminta seseorang untuk memanggilnya guru. Murid seorang teman lama menyapa Old Feng. Xiao Yan juga bukan orang yang bodoh. Dia secara alami mengerti karena buru-buru menyambutnya dengan sikap hormat. Feng Zunze tertawa terbahak-bahak dan mengangguk. Dia berkata, "Serahkan masalah ini hari ini padaku." Setelah mengatakan ini, dia tidak menunggu Xiao Yan mengatakan apa-apa lagi. Dia berbalik untuk pertama kalinya dan pandangannya tertuju pada wajah dingin Lei Zunze. Sambil menyeringai, dia berkata, "Lei Zunze, aku bisa mengalah kepadamu sehubungan dengan hal-hal lain hari ini. Namun, Wind Lightning Pavilion tidak bisa menyentuh Xiao Yan. Ini adalah masalah antara Wind Lightning Pavilion dan dia. Jika Feng Zunze bersikeras untuk ikut campur, kemungkinan akan mempengaruhi hubungan antara dua pavilion kita." Lei Zunze menatap tajam ke arah Feng Zunze saat dia berbicara. Jika sesuatu terjadi padanya hari ini, hasil akhirnya adalah perang antara dua pavilion. Feng Zunze menjawab, ketegasan dalam suaranya bahkan menyebabkan Xiao Yan gemetar. Lei Zunze mengerutkan kening, tangannya juga perlahan mencengkeram sandaran tangan kursinya. Dia tidak mengharapkan Feng Zunze yang bebas dan mudah mendapatkan sisi yang keras bersamanya hari ini. Feng Zunze adalah orang yang telah terkenal paling lama di antara 4 pavilion. Jika mereka benar-benar membicarakannya, kekuatannya harus menjadi yang terbesar di antara 4 douzun. Bahkan Lei Zunze sedikit takut padanya. Implikasi perang antara dua pavilion itu terlalu besar. Bahkan dengan keberanian Lei Zunze, dia tidak berani mengatakannya dengan lantang. Namun, apa hubungan orang ini dengan Feng Zunze? Mengapa Feng Zunze melindunginya dengan semua kemampuannya? Mata Lei Zunze jelas gelap dan serius. Namun, pertanyaannya ini adalah sesuatu yang ingin diketahui semua orang yang hadir. Lei Zunze perlahan menghirup udara. Suaranya yang dalam tampak membawa seutas guntur saat bergema di langit dengan keras. Feng Zunze, Xiao Yan diam-diam telah mempelajari gerakan 3000 petir dari Wind Lightning Pavilion dan bahkan telah memperoleh metode pelatihan untuk berlatih tubuh ilusi 3000 petir. Jika masalah ini dikesampingkan hanya dengan satu kata dari Anda, bagaimana Wind Lightning Pavilion saya akan melakukan sesuatu di masa depan? Ekspresi Feng Zunze seperti sumur tak berdesir. Lupakan tentang ini. Bahkan jika Xiao Yan adalah orang yang sangat jahat, dia pasti tidak akan membiarkan Xiao Yan menderita kerugian hari ini.
Tidak ada alasan untuk ini selain karena dia adalah murid dari orang tua itu. Kata-kata Lei Zunze terlalu sembarangan. Gerakan 3000 petir hanyalah sesuatu yang saya temui di luar Central Plains. Asalnya dari luar negeri, bagaimana Anda bisa mengatakan bahwa saya diam-diam mempelajarinya? Jika itu masalahnya, bukankah itu berarti bahwa siapapun yang mempraktikkan keterampilan Do itu semua akan mencari kematian mereka sendiri? Tubuh 3000 ilusi petir, di sisi lain, telah diambil kembali oleh kepala pavilion utara. Saya pikir dia harus menyadari hal ini. Xiao Yan berbicara dengan suara yang dalam. Wajah Fei Tian sedikit tenggelam, matanya menatap Xiao Yan dengan kejam. Namun, dia tidak berani menyerang secara acak kali ini. Feng Zunze ada di samping Xiao Yan. Jika dia berani menyerang, endingnya sepertinya tidak akan bagus. Fei Tian masih cukup takut pada ahli seperti Feng Zunze. Lei Zunze tidak berkomitmen pada kata-kata Xiao Yan. Saat ini, orang yang paling merepotkan untuk dihadapi adalah Feng Zunze. Jika dia ingin melindungi Xiao Yan, kemungkinan masalah hari ini akan berubah menjadi kaku. Ini bukanlah sesuatu yang dia senang lihat. Terlepas dari siapa pemenang dalam perang antara dua pavilion, mereka berdua akan menderita kerugian besar. Pada saat itu hanya akan memungkinkan orang lain mendapatkan keuntungan dari pertarungan mereka. Jari Lei Zunze dengan lembut mengetuk sandaran lengannya sebelum akhirnya menghela nafas. Dia samar-samar berkata, masalah ini pada akhirnya adalah sesuatu yang dimulai antara Xiao Yan dan Wind Lightning Pavilion. Mengapa kita tidak melakukan ini? Karena wajah Feng Zunze, masalah ini akan diserahkan kepada Fei Tian. Terlepas dari siapa pemenang di antara mereka, masalah ini akan segera berakhir. Kami berdua tidak akan ikut campur dalam masalah ini. Apa yang kamu katakan? Mata Feng Zunze tertunduk saat mendengar ini. Dia melirik Fei Tian di bawah sebelum segera menggelengkan kepalanya dan tertawa. Ada jarak yang terlalu besar antara senioritas Fei Tian dan Xiao Yan. Menindas yang lemah dan yang muda bukanlah reputasi yang baik. Wajah Lei Zunze juga tenggelam setelah dia ditolak oleh Feng Zunze. Dia berkata, kalau begitu, apa yang ingin dilakukan Feng Zunze? Apakah Anda ingin Wind Lightning Pavilion saya tidak melakukan apa-apa dan melepaskan Xiao Yan? Saya pasti tidak akan melakukan hal seperti itu. Mari kita bicara dengan baik. Mengapa kita tidak melakukan ini? Senioritas Fei Tian memang jauh lebih besar dari Xiao Yan. Tidak baik membuatnya berkelahi. Mengapa kita tidak meminta seseorang dari generasi muda untuk melakukannya? Jian Zunze tersenyum dan berbicara ketika dia melihat bahwa suasananya tidak benar. Apakah Jian Zunze bermaksud membuat King Er dan Xiao Yan bertarung? Lei Zunze menyipitkan matanya, namun tatapannya beralih ke Feng King Er di arena. Jian Zunze menyeringai dan mengangguk. Matanya menatap Feng King Er dengan makna yang lebih dalam dan berkata, gadis kecil ini juga bukan orang biasa. Lei Zunze tidak perlu menyembunyikan apapun. Lei Zunze sedikit mengerutkan kening. Dia merenung sejenak sebelum langsung mengangguk. Matanya menatap Feng Zunze saat dia berbicara dengan suara yang dalam. Karena Feng Zunze berpikir bahwa Fei Tian terlalu senior, saya akan membuat King Er bertarung. Jika Xiao Yan dikalahkan, dia harus berjanji untuk tidak menggunakan gerakan 3000 petir di masa depan. Jika King Er kalah, dendam antara Xiao Yan dan Wind Lightning Pavilion akan diselesaikan. Apa yang kamu katakan? Tentu saja, prasyarat untuk pertukaran ini adalah larangan menggunakan kekuatan spiritual orang lain. Lei Zunze melirik Xiao Yan saat dia berbicara sampai akhir. Kemungkinan dia juga menyadari bahwa Xiao Yan memiliki tubuh spiritual yang sangat kuat padanya. Feng Zunze ragu sejenak saat mendengar ini. Dia juga menyadari bahwa Feng King Er bukanlah orang biasa, kemungkinan bahkan King Luan bukanlah tandingannya di antara generasi yang sama yang hadir. Namun, situasi ini adalah batas yang ingin diberikan Wind Lightning Pavilion. Jika ini gagal, kemungkinan tidak akan ada yang tersisa untuk didiskusikan. Sementara Feng Zunze ragu-ragu, Feng King Er di tepi arena dengan lembut menggeser kakinya saat dia memasuki panggung. Mata cantiknya beralih ke Xiao Yan, suaranya yang jernih dan sejuk membawa keangkuhan saat itu terdengar perlahan. Feng King Er dari Wind Lightning Pavilion, Xiao Yan,
Apakah kamu berani menerima tantangan ini? Mata Xiao Yan segera berhenti di tubuh Feng Qing'er yang proporsional dan besar. Dia tersenyum, keangkuhan melonjak dari hatinya. Dia secara alami menyadari situasi sulit yang dihadapi Feng Zunze. Selain itu, dia adalah murid Yao Lao, tidak peduli bagaimana orang mengatakannya. Setidaknya, dia tidak bisa membuat gurunya kehilangan muka di depan teman lama ini. Saya akan menerima tantangan Anda, tawa nyaring yang jelas, penuh dengan kebanggaan, terdengar. Feng Zunze sedikit terkejut saat melihat Xiao Yan tidak menunjukkan tanda-tanda penakut. Kekaguman yang sulit dideteksi melintas di wajahnya. Dia tidak tahu bagaimana Xiao Yan diterima sebagai murid Yao Zunze yang sangat pemilih. Namun, paling tidak, keberanian ini cukup untuk membuat orang lain melihatnya secara lebih baik. Dengan mata Feng Zunze yang tua dan tajam, dia secara alami dapat mengatakan bahwa Feng Qing'er sangat kuat. Meskipun Xiao Yan telah menembus kelas Douzong, sulit untuk mengatakan siapa yang akan memenangkan pertempuran ini. Feng Zunze juga telah mendengar beberapa rumor tentang beberapa hal yang dilakukan Xiao Yan. Namun, dia pernah mendengar bahwa ini karena ada jiwa yang kuat di dalam tubuhnya. Lei Zunze telah memimpin untuk mencegahnya menggunakannya dalam pertandingan ini. Dengan demikian, kekuatan bertarung Xiao Yan akan berkurang secara signifikan. Feng Zunze mengalihkan pandangannya ke Xiao Yan. Dia samar-samar bisa merasakan keberadaan tubuh spiritual yang kuat. Namun, dia kecewa karena riak spiritual ini bukanlah milik Yao Lao. Hati-hati, jika saya menebak dengan benar, kekuatan wanita ini seharusnya sudah maju ke kelas Douzong setelah berendam di kolam darah Gunung Surga. Selain itu, bersama dengan kekuatan bertarung dari avatarnya, kekuatannya jauh melebihi Douzong biasa. Feng Zunze menoleh dan memberikan instruksi padanya. Jika Anda bukan tandingannya, tidak perlu bentrok dengannya. Bakat Feng Qing'er memang yang terbaik di antara generasi muda yang saya temui selama bertahun-tahun ini. Bahkan King Luan mengalami celah dengannya, tidaklah memalukan untuk kalah darinya. Xiao Yan kaget saat mendengar ini. Segera, dia tersenyum dan mengangguk. Wang Chen itu bisa meminjam bantuan dari Heaven Mountain Blood Pool untuk mencapai setengah kaki ke kelas Douzong. Dengan bakat Feng Qing'er yang bahkan lebih menakutkan, bukanlah tugas yang mustahil untuk melakukan terobosan ke kelas Douzong sekaligus. Namun, avatar yang disebutkan dari mulut Feng Zunze membuatnya merasa sedikit terkejut. Tentu saja, Xiao Yan mengangguk ke permukaan, namun tubuhnya sedikit tegak diam-diam. Feng Qing'er memiliki keangkuhan sementara Xiao Yan juga memiliki harga dirinya. Dia baru saja bertemu Feng Zunze. Meskipun pihak lain memang melakukan yang terbaik untuk melindunginya, Xiao Yan sendiri perlu tampil dengan cara yang layak dihargai oleh orang lain. Xiao Yan tidak memamerkan apapun melalui pertunjukan seperti itu. Yang dia inginkan hanyalah membuat orang lain mengakui penglihatan Yao Lao. Ini terutama terjadi di depan Feng Zunze. Xiao Yan dengan lembut menghirup udara. Dia mengepalkan tangannya, dan penguasa Heavy Swan hitam pekat melintas dan muncul. Karena identitasnya telah terungkap, dia juga dapat menggunakan penguasa Swan berat ini sesuka hatinya. Kaki Xiao Yan melangkah di udara kosong. Dia perlahan berjalan di depan tatapan yang tak terhitung jumlahnya. Setelah itu, kakinya dengan lembut mendarat di arena. Dia mengangkat matanya, menatap gadis berpakaian warna-warni angkuh di depan sebelum menggunakan beberapa kekuatan untuk mengambil gagang penguasa. Suasana sekitarnya secara bertahap menjadi tegang setelah Xiao Yan mendarat di arena. Siapapun bisa merasakan pedang menghunus atmosfer di dalam stadion. Nama Feng Qing'er telah mencapai puncak generasi muda di wilayah utara Central Plains. Tidak ada yang bisa membandingkan dengannya bahkan di antara 4 pavilion. Dikabarkan bahwa wanita ini pernah bertukar pukulan dengan penatua Wind Lightning Pavilion yang telah mencapai level bintang 2 Douzong dan berakhir imbang. Pada saat itu, dia belum berhasil menembus kelas Do Huang. Hasil pertempuran ini adalah sesuatu yang bisa dibanggakan. Selain itu, saat ini dia sudah secara resmi melangkah ke level ini. Kekuatan bertarungnya secara alami akan menjadi lebih kuat. Tentu saja, Feng Qing'er mungkin memiliki reputasi sebagai orang yang kuat, tetapi Xiao Yan juga tidak lemah.
Dia mungkin cepat bangkit baru-baru ini, tetapi hal-hal yang dia lakukan telah menyebabkan orang lain merasa sangat terkejut. Sejak dia tiba di kota Tianbei, dia mengalahkan jenius dari klan Hong Chen, dan telah membunuh Chen Yun dan Hong Tian Xiao, dua ahli kelas Douzong asli, serta dengan paksa menghancurkan formasi 9 penjara petir surgawi yang didirikan oleh 3 tetua agung dari Wind Lightning Northern Pavilion. Pada akhirnya, dia bahkan berhasil kabur dari tangan Fei Tian. Masing-masing tindakan ini hanya dapat digambarkan sebagai sesuatu yang mengejutkan dari sudut pandang pengamat, meskipun sebagian besar orang tahu bahwa semua ini dilakukan dengan bantuan tubuh spiritual yang kuat dari rumor tersebut. Saat ini, kedua orang dari generasi muda ini, yang memiliki reputasi hebat, bertemu di Gunung Petir ini. Suasana tit for tat adalah sesuatu yang bisa dirasakan dengan jelas bahkan oleh mereka yang berada di tribun. Secara alami, pertukaran ini tidak diragukan lagi akan menjadi pertempuran paling menarik sejak awal Grand Meeting 4 Pavilion musim ini. Sepertinya tidak ada satu orang pun yang hadir tidak ingin tahu siapa pemenang terakhir dalam pertempuran ini antara dua anggota teratas dari generasi muda di wilayah utara. Cukup banyak orang yang merasa darahnya mendidih ketika memikirkan hal ini. Xiao Yan dan Feng Qing'er mungkin mewakili kekuatan pertempuran tingkat puncak antara generasi muda di wilayah utara. Meskipun Fei Tian merasa sangat tidak mau setelah mendengar kata-kata Lei Zunze, dia hanya bisa dengan kejam menamparkan Xiao Yan, berbalik dan kembali ke kursinya sambil merasakan amarah. Lei Zunze mengabaikan Fei Tian yang dipenuhi amarah. Tatapannya dengan acuh tak acuh menyapu Xiao Yan. Segera, dia melirik Feng Zunze dan alisnya tanpa sadar dirajut. Sampai saat ini, dia tidak bisa mengerti mengapa Feng Zunze tiba-tiba melangkah maju dan mundur ke belakang Xiao Yan. Selain itu, dia sangat menekankan keselamatannya. Pada dasarnya tidak ada ruang untuk negosiasi apapun. Siapa anak nakal Feng Zunze ini? Lei Zunze bergumam di dalam hatinya sambil merasa tersesat. Dia menoleh dan melirik Fei Tian di sampingnya. Dia berbicara dengan suara yang lemah. Apa yang perlu dimarahi? Qing'er berjuang menggantikanmu dan bahkan membantumu menghindari reputasi buruk. Bocah itu sangat keji. Bahkan penatua Chen Yun telah mati oleh tangannya. Jangan bilang padaku bahwa kita akan membiarkan sesuatu seperti itu begitu saja. Fei Tian berbicara dengan suara serius. Jika kamu merasa bahwa memulai perang dengan Pavilion Bintang Jatuh menguntungkan kita juga tidak bisa membiarkan masalah ini berhenti, Lei Zunze dengan dingin menegur. Fei Tian bosan ketika mendengar ini. Segera, dia dengan enggan menggertakkan giginya. Penampilan Feng Zunze benar-benar menghentikan pikiran Wind Lightning Pavilion untuk membunuh Xiao Yan. Namun, bilahnya buta dalam pertukaran saat ini. Tidak dapat dihindari seseorang terluka dalam pertempuran. Bahkan Feng Zunze tidak bisa berkata apa-apa. Ekspresi sinis melintas di mata Lei Zunze. Dia melirik Feng Qing'er menghadap Xiao Yan di arena sambil berbicara dengan suara rendah dan dalam. Apa maksud ketua? Fei Tian terkejut dan segera menyipitkan matanya. Saya telah menginstruksikan Qing'er bahwa tidak apa-apa menggunakan serangan yang kuat jika dia memiliki kesempatan. Meskipun bocah itu telah maju ke kelas Douzong, dia tidak dapat memperoleh bantuan dari tubuh spiritual misterius itu. Dia sepertinya bukan tandingan Qing'er. Terlebih lagi, cedera biasa terjadi dalam pertarungan. Lei Zunze perlahan melanjutkan. Fei Tian sedikit mengangguk. Senyuman sinis muncul di wajahnya. Xiao Yan telah menyebabkan dia kehilangan banyak wajah. Bagaimana reputasinya bisa bertahan jika masalah ini dikesampingkan seolah-olah tidak terjadi apa-apa? Feng Qing'er sedikit mengangkat matanya yang cantik di arena di mana ada atmosfer yang ditarik pedang. Dia menatap Xiao Yan di depannya. Aura pihak lain memang jauh lebih kuat daripada saat dia berada di kolam darah Gunung Surga. Tidak heran dia sangat percaya diri saat datang ke Gunung Petir. Meskipun saya tidak tahu bagaimana Anda berhasil membuat Feng Zunze berdiri di belakang Anda mungkin terlalu naif jika Anda berpikir bahwa Anda dapat mengandalkan ini untuk berperilaku kejam di Gunung Petir tanpa rasa takut. Suara Feng Qing'er masih jernih dan manis. Dia seperti burung phoenix yang memancarkan aura mulia yang sulit disembunyikan.
Xiao Yan tampak seolah-olah tidak mendengar kata-katanya, matanya dengan tenang mengamatinya. Doki yang agung di dalam tubuhnya seperti ular yang bangun dari hibernasi saat perlahan beredar. Setelah gelombang dokinya, aura yang kuat dipancarkan dengan tenang, mengisi keawan. Berdasarkan pengetahuan saya tentang Anda, tampaknya Anda adalah seseorang yang hanya bisa mengandalkan kekuatan eksternal untuk menciptakan reputasi bagi diri Anda sendiri. Itu terjadi pada tubuh spiritual itu, dan sekarang sama dengan Feng Zunze. Dengan kata lain, ini mungkin disebut menggunakan kekuatan orang lain untuk bertindak sombong. Hari ini, bagaimanapun, cara Anda ini tidak berguna. Sikap tenang Xiao Yan menyebabkan alis Feng Qing'er menjadi vertikal saat dia dengan dingin tertawa. Dia tidak menyukai orang ini, yang merupakan generasi yang sama dengannya, mengungkapkan sikap yang tidak disukai di depannya. Xiao Yan mengangkat matanya dan menatap Feng Qing'er. Tiba-tiba, dia membuka bibirnya dan tersenyum. Dia berkata, "Tidak disangka kamu adalah wanita yang berisik. Karena ini masalahnya, saya juga akan mengatakan yang sebenarnya. Jika Anda tidak memiliki Wind Lightning Pavilion atau latar belakang lainnya, menjadi domain eksklusif pria lain mungkin merupakan pilihan terbaik Anda dengan penampilan Anda." Rasa dingin perlahan melonjak di wajah Feng Qing'er yang sangat cantik. Mata cantiknya dengan dingin memelototi Xiao Yan saat aura agung yang tidak kalah dengannya meledak dengan suara gemuruh guntur seperti gunung berapi yang meletus. Mata cantiknya menatap Xiao Yan dengan dingin. Sesaat kemudian, busur sedingin es terangkat di wajah Feng Qing'er. "Percayalah, kamu akan menyesal telah mengucapkan kata-kata itu." Xiao Yan hanya menyeringai, suara lembutnya mengandung semacam nada balas dendam yang tidak menyerah sedikit pun. "Aku menunggumu." Setelah kata-kata Xiao Yan diucapkan, rasa dingin di wajah Feng Qing'er menjadi lebih padat, mata cantiknya juga perlahan tertutup. Suasana di stadion tiba-tiba menjadi tegang begitu dia menutup matanya. Niat membunuh yang tajam yang membekukan hati seseorang menyapu udara. Feng Qing'er menutup matanya sesaat sebelum tiba-tiba membukanya. Pada saat ini, matanya tiba-tiba berubah menjadi warna hijau perak yang aneh. Niat membunuh yang tajam dan padat di dalam diri mereka telah mencapai puncaknya. Jangan lupa Maduleh di subscribe Sang Qiu. Setelah perubahan hijau perak di mata Feng Qing'er, badai doki yang berwarna hijau tua langsung meletus dengan dia di tengah. Petir perak samar melintas di dalam badai sementara suara gemuruh yang keras menyebabkan hati seseorang bergetar. Badai doki yang sangat besar berukuran hampir 100 kaki. Semua orang di stadion benar-benar tercengang saat melihat tekanan energi yang menyebar darinya. Pemandangan spektakuler seperti itu diciptakan oleh Feng Qing'er dengan sepenuhnya mengandalkan doki di dalam tubuhnya. Doki di dalam tubuhnya sangat luas dan agung. Kekuatan hisap yang liar dan keras dipancarkan dari badai doki, dan stadion kayu keras yang terbuat dari sliver tampaknya telah mengalami gempa bumi di bawah kekuatan robekan dari badai liar. Retakan tebal lengan menyebar, seluruh arena mulai bergetar saat ini. Tubuh Xiao Yan sepertinya menempel di arena. Tubuhnya tetap diam terlepas dari bagaimana badai itu menghisap. Tatapannya tertuju pada badai. Dia samar-samar bisa melihat sosok buram di dalam badai. Wind Lightning Doki, mata Xiao Yan tanpa sadar menyipit saat dia mempelajari cahaya petir yang berkedip-kedip dan afinitas angin tebal Doki. Bakat pelatihan Feng Qing'er ini memang agak menakutkan untuk dapat dengan sempurna menggabungkan kedua dokis yang sangat berbeda ini. Kelincahan angin dan kekuatan petir yang dahsyat. Kedua kedekatan yang berbeda ini digabungkan dengan sempurna dan kekuatan yang meletus darinya secara alami jauh dari apa yang bisa dibandingkan dengan doki biasa. Tidak heran Feng Qing'er ini memiliki kemampuan khusus untuk menantang lintas kelas. Ini mirip dengan doki Xiao Yan yang dicampur dengan keberadaan api surgawi. Memungkinkan kekuatan doki menjadi luar biasa. Ini juga merupakan kartu truf Xiao Yan saat dia bertarung dengan lawan yang kekuatannya melebihi dirinya. Flame Mantra saat ini adalah kelas di tingkat rendah. Namun, dengan mengandalkan kemisteriusan mantra api, itu sebanding dengan metode Qi tingkat menengah kelas D. Dalam hal metode Qi, Xiao Yan tidak mendapatkan keuntungan atas Feng Qing'er. Bagaimanapun, dengan dukungan Wind Lightning Pavilion dan bakatnya yang luar biasa,
metode Qi yang dia latih kemungkinan akan menjadi level yang sangat tinggi, dan kemungkinan akan jauh lebih baik daripada Dou Zong biasa. Dalam hal teknik Dou, kedua belah pihak memiliki jurus pamungkas mereka sendiri. Jika mereka tidak berhadapan langsung, kemungkinan besar sulit untuk menentukan pemenang akhir. Sementara Xiao Yan sedang menimbang kekuatan kedua belah pihak di dalam hatinya, sebuah kain berwarna-warni tiba-tiba melesat seperti anak panah dari badai besar yang berputar. Kilatan-kilat yang terang melekat padanya saat itu menembus badai. Itu meroket melalui langit saat dengan kejam melesat ke arah lokasi Xiao Yan. Kain warna-warni yang membawa cahaya kilat bergerak dengan kecepatan yang sangat menakutkan. Dalam sekejap, itu muncul di depan Xiao Yan. Segel tangan Xiao Yan berubah karena kain warna-warni ini yang berisi cahaya petir yang kuat. Ruang di depannya tiba-tiba menjadi terdistorsi. Kain berwarna-warni itu dengan keras menembus ruang yang terdistorsi. Namun, itu menyimpang dari posisi aslinya, dan secara kebetulan terbang melewati bahu Xiao Yan, nyaris meleset. Cahaya petir di atasnya telah menyebabkan rambut di lengan Xiao Yan berdiri tegak saat kain itu lewat. HMPH, mendengus dingin dipancarkan dari badai saat kain warna-warni itu dengan mudah dihindari oleh Xiao Yan. Kain itu bergetar dan dengan cepat berbalik seperti ular berwarna-warni yang memiliki kecerdasan. Setelah itu, ia menembak ke arah punggung Xiao Yan. Jari kaki Xiao Yan bergerak setelah merasakan angin kencang di belakangnya. Tubuhnya muncul beberapa puluh meter jauhnya. Kain warna-warni itu bergetar sekali lagi dan bergegas keluar. Itu ditembak setelah Xiao Yan seperti belatung di tulang seseorang. Kain warna-warni itu mungkin tampak seperti kain biasa, tetapi itu memancarkan rasa dingin yang samar ketika menembus udara. Itu tidak tampak seperti kain biasa, sebaliknya, itu lebih seperti logam yang tidak biasa. Menambahkan doki yang kuat yang dibawanya, kain itu bisa dengan mudah memotong batu. Seorang ahli biasa Dou Huang kemungkinan akan melihat darah jika mereka melakukan kontak dengannya. Tubuh Xiao Yan baru saja stabil ketika angin kencang ditransmisikan lagi. Dia mengerutkan kening saat api hijau giok dengan cepat muncul di lengannya. Segera, dia meraih tangannya di belakangnya dan dengan kasar meraihnya. Bang, tangan Xiao Yan secara akurat meraih kain warna-warni yang ditembakkan. Kekuatan kuat yang terkandung di dalamnya menyebabkan tubuh Xiao Yan bergetar. Namun, dengan api yang mengelilingi tangannya, doki yang kuat dengan cepat dipanggang oleh Glazed Lotus Heart Flame menjadi ketiadaan. Xiao Yan dengan dingin tertawa ketika dia meraih kain berwarna-warni itu. Kekuatan kuat yang dikandungnya menyebabkan tubuh Xiao Yan bergetar. Namun, dengan nyala api yang mengelilinginya, doki yang kuat itu dengan cepat dipanggang menjadi ketiadaan oleh Glazed Lotus Heart Flame. Tawa dingin dikeluarkan oleh Xiao Yan saat dia meraih kain berwarna-warni itu. Doki melonjak dari tubuhnya. Dia memegang kain warna-warni dan menariknya dengan kasar. Dentang kain itu ditarik sampai benar-benar lurus. Bahkan suara logam samar muncul darinya. Sisi lain dari kain itu, yang menghilang ke dalam badai berguncang dengan sangat kuat. Bahkan badai doki yang sangat besar tampaknya telah bergeser agak jauh karena ini. Kain itu benar-benar lurus karena mengeluarkan suara berderak di bawah dua kekuatan yang menakutkan. Pembuluh darah di tangan Xiao Yan bergerak saat dia terus-menerus menggerakkan dokinya. Di sisi lain, badai doki mulai berputar lebih cepat. Kekuatan menarik yang dipancarkan dengan menjadi lebih kuat. Dentang, meskipun kain warna-warni bukanlah barang biasa, itu tidak tahan untuk ditarik kedua arah oleh dua elit Dou Zong. Oleh karena itu, tidak butuh waktu lama sebelum banyak retakan kecil muncul di tengah kain. Setelah itu, suara yang jelas terdengar saat kain itu robek. Xiao Yan dan Feng Qing'er mundur beberapa langkah sebelum akhirnya menstabilkan tubuh mereka. Dominasi Phoenix penuh warna kain warna-warni baru saja robek ketika tangisan yang jelas tiba-tiba terdengar. Segera, orang bisa mendengar suara swos-swos berulang-ulang saat banyak pakaian berwarna-warni terus-menerus keluar dari badai. Setelah itu, mereka menyapu Xiao Yan dari segala arah. Sebuah kehikmatan melintas di matanya saat dia menyaksikan pemandangan warna-warni yang menutupi langit. Penguasa berat di tangannya dengan cepat menggambar banyak orbit saat sosok penguasa dengan cepat muncul.
Penguasa pengaliran tubuh dengan 6 gabungan. Dentang 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 dentang, kain warna-warni mengalir seperti hujan dari segala arah, langsung mengenai bayangan penguasa, yang lebarnya lebih dari 10 kaki. Suara jernih terus bergema di sekitar stadion. Kain warna-warni mengandung kekuatan yang sangat besar, meskipun mereka akan diblokir oleh pertahanan bayangan penguasa yang padat setiap kali. Kekuatannya masih membentuk banyak retakan di tanah kayu perak tempat Xiao Yan berdiri. Kedua kaki Xiao Yan berulang kali diguncang hingga tenggelam ke dalam kayu perak. Berderit-berderit, tak terhitung jumlah orang tercengang saat mereka menyaksikan pemandangan indah di arena. Pakaian warna-warni mengalir dari langit seperti hujan, segera mendarat di pertahanan bayangan penguasa melingkar. Mereka menimbulkan gelombang suara yang jernih saat mereka menghancurkan arena kayu perak sampai menjadi semakin sengsara. Dentang, kain warna-warni lainnya dengan keras menghantam pertahanan bayangan penguasa. Kekuatan luar biasa di dalamnya menyebabkan pertahanan bayangan penguasa melingkar bersama dengan Xiao Yan dihancurkan dengan keras ke tanah. Melihat dari luar, orang hanya bisa melihat lubang selebar 10 kaki. Meskipun Xiao Yan dipaksa jatuh, Feng Qing'er tidak berhenti menyerang. Dia jelas mengerti bahwa meskipun serangan sebelumnya tampak seperti badai yang hebat, itu tidak menyebabkan banyak kerugian bagi Xiao Yan. Pertahanan bayangan penguasa terus-menerus menghancurkan lebih dari setengah kekuatan kain itu. Pekik fluktuasi doqi yang besar dan kuat dipancarkan dari badai yang berputar. Segera, kain warna-warni yang tak terhitung jumlahnya, yang meresap ke langit, tiba-tiba terjerat bersama. Dalam sekejap, itu membentuk burung phoenix berwarna-warni setinggi 100 kaki di depan mata semua orang. Burung phoenix yang berwarna-warni sepenuhnya dibuat dari kain. Namun, badai doqi yang sangat besar tiba-tiba runtuh saat itu terbentuk. Badai berubah menjadi pilar doqi setinggi 10 kaki yang melesat ke tubuh burung phoenix yang sangat besar dan berwarna-warni. Korban petir angin disintegrasi badai doqi mengungkapkan keberadaan Feng Qing'er di dalamnya. Jarinya menunjuk ke phoenix warna-warni di kejauhan, dan setetes darah segar terbang dari jari itu. Akhirnya, ia mendarat di tubuh burung phoenix yang berwarna-warni. Kekuatan hidup yang terbentuk di phoenix yang berwarna-warni saat setetes darah segar mendarat di tubuhnya, membuat orang lain tidak percaya. Aura agung yang terkandung di dalamnya juga menjadi lebih liar dan kejam. Jari pembunuh angin tubuh Feng Qing'er tergantung di langit. Gaunnya yang berwarna-warni berkibar, membuatnya tampak mulia dan angkuh seperti dewa wanita. Jarinya menunjuk ke lubang selebar 10 kaki di bawah saat dia menjerit dingin. Burung phoenix yang berwarna-warni segera mengeluarkan pekikan yang keras dan jelas saat teriakannya terdengar. Pilar cahaya hijau perak yang agung, menakutkan, terbentuk di mulut burung phoenix yang berwarna-warni itu dengan cepat menyusut sesaat kemudian, berubah menjadi cahaya yang hanya seukuran telapak tangan saat ditembakkan dengan suara swoosh. Xiao Yan, satu jari akan merenggut nyawamu. Suara dingin tulang Feng Qing'er bergema di langit sementara sinar cahaya melesat, menyebabkan ekspresi beberapa orang berubah. Jari pembunuh angin, salah satu teknik Dou paling mematikan di dalam Wind Lightning Pavilion. Suara udara yang dihirup berulang kali terwujud di seluruh stadion saat suara Feng Qing'er muncul. Jelas, semua orang tidak asing dengan jari yang indah ini. Feng Zunze, yang sudah kembali ke kursinya beberapa waktu lalu, menyempitkan kedua matanya saat ini, tubuhnya condong ke depan. Angin berputar hijau tua membelai di jarinya seperti roh. Namun, kilat samar-samar berkedip di atas tangan Lei Zunze di samping ketika doqi Feng Zunze berfluktuasi. Jelas, jika Feng Zunze menyerang saat ini, kemungkinan dia akan segera menghentikannya. Kecepatan cahayanya sangat menakutkan, tampaknya telah menembus ruang angkasa. Dalam sekejap itu muncul di udara di atas lubang di depan tatapan yang tak terhitung jumlahnya. Detik berikutnya, pertahanan bayangan tak berujung runtuh. Banyak desahan penyesalan segera terdengar dari sekitar arena ketika mereka melihat pertahanan bayangan penguasa runtuh. Namun, desahan mereka baru saja terdengar ketika teratai api hijau giok yang indah diam-diam muncul dari bayangan penguasa. Kelopaknya terbuka, membuatnya tampak luar biasa indah. Yuhu, Sang Qiu, Assalamualaikum.